Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Apa kabar Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah? Semoga kita semua selalu berada dalam lindungan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insya Allah tema kita akan membahas seputar peristiwa mukjizat besar Nabi Muhammad, yaitu Isra dan Mi'raj. Kita di Indonesia memperingatinya pada setiap tanggal 27 Rajab, dan kebetulan ini jatuhnya 2 hari yang lalu ya, hari Kamis, tanggal merah, membuat peristiwa besar, yaitu hari kejepit nasional, hari Jumatnya. Ini sudah menjadi budaya yang saya nggak tahu kalau di luar negeri, tapi kalau di Indonesia, kalau ada tanggal merah hari Kamis, nah Jumatnya jadi kejepit, atau kalau tanggal merah hari Selasa, Seninnya jadi hari kejepit nasional. Nah, banyak mereka yang menggunakan hari-hari kejepit itu untuk liburan, keluar kota, pulang kampung, mudik, dan sebagainya. Nah, dimanapun kita berada, pagi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya akan mengawali pembahasan tentang Isra Mi'raj ini dari Al-Quranul Karim. Sebagaimana disebutkan, tadi sudah saya bacakan ayatnya, surat Al-Isra, surat ke-17. Nama suratnya itu sudah dikasih nama Al-Isra. Dan pada ayat pertama, memang Allah Subhanahu wa ta'ala bercerita tentang peristiwa Isra, tapi tidak bicara tentang peristiwa Mi'raj. Nah, ini unik ya. Jadi kalau kita baca ayatnya, Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah melakukan Isra. Isra itu memperjalankan di malam hari, lailan bi abdihi lailan, pada hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW, lailan pada malam hari. Disebutkan dari mana dan kemananya ya. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu jaraknya kurang lebih, kalau sekarang itu kita cek pakai Google Maps gitu ya, sekitar 1.200 lebih ya, 1.200 km lebih. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya, di sekitaran Masjidil Aqsa itu, linuriyahu min ayatina, agar kami bisa memperlihatkannya kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah Allah hanya bercerita tentang peristiwa Isra-nya saja. Padahal kita tahu semua bahwa Isra itu tidak berdiri sendiri, tapi Isra itu juga ada sambungannya, yaitu Mi'raj. Nah, uniknya adalah surat ini namanya surat Al-Isra, bukan surat Isra Mi'raj gitu ya. Cuma surat Al-Isra begitu saja. Dan ketika bicara tentang peristiwanya, juga hanya bicara tentang Isra-nya saja, yaitu perjalanan dari Mekah ke Madinah. Mi'rajnya itu sama sekali nggak disebut-sebut. Jadi kalau kita baca ayat 1 ini selesai, kita teruskan di ayat 2, mungkin ada Mi'rajnya gitu ya. Ternyata di ayat 2, 3, 4, 5, terus sampai, ini kan surat Al-Isra ini cukup panjang juga nih ya. Kalau saya cek di dalam Mushaf itu sampai 111 ayat, itu cuma ada 1 ayat bicara tentang Isra, dan 110 ayat sisanya itu nggak ngomongin Isra, nggak ngomongin Mi'raj. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah, di mana di dalam Al-Quran ada disebutkan cerita tentang Mi'raj gitu ya. Karena kalau Isra saja nggak lucu, pertanyaannya mungkin nanti akan jadi liar nih. Jangan-jangan yang terjadi cuma Isra doang dan tidak ada Mi'rajnya gitu ya. Nah, jawabannya tidak. Ya, jawabannya tentu saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surat yang lain, surat An-Najm, surat yang artinya bintang gitu ya. Nah, jadi sudah ngomongin luar angkasa nih, bintang gitu ya.
Nah, ketika Allah surat 57 ya, di situ nanti Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bagaimana Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sudah sangat dekat sekali kepada Allah begitu ya. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim, surat An-Najm. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna fauha ila 'abdihi ma auha. Di situ ya diceritakan bahwa Nabi SAW itu sudah berjarak seperti dua ujung busur panah. Jadi ini sebuah ungkapan ya dalam bahasa Arab bahwa saking dekatnya, jadi kan busur panah tahu ya yang setengah lingkaran melengkung itu kalau lagi ditarik untuk mau ditembakkan itu dua ujungnya tuh mendekat gitu, saking ditariknya begitu kan mendekat. Nah, diibaratkan sudah sangat dekat sekali posisi Nabi Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah menembus langit yang 7, sudah sampai ke Sidratil Muntaha gitu ya. Maka kemudian digambarkan fakana qaba qausaini au adna. Ya, sudah lebih dekat dari dua ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Nah, pada saat itulah fa'auha ila 'abdihi ma auha ya. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, disitulah Allah memberikan wahyu kepada hambanya ma'auha, apa yang mau dia wahyukan, yang kita tahu kemudian itu adalah perintah sholat 5 waktu ya. Nah, itulah yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan peristiwa Mi'rajnya itu sendiri. Jadi memang tidak dalam satu ayat yang sama gitu ya, tapi di ayat-ayat yang berbeda. Nah, ini buat mereka yang tidak tidak terlalu paham gitu ya, memang akan menyulitkan juga. Nah, itu satu poin. Nah, poin yang kedua yang unik juga adalah begini. Surat Al-Isra ini namanya kan surat Al-Isra. Peristiwa Isra-nya ada di dalam ayat 1. Tapi begitu kita selesai baca ayat 1, masuk ke ayat 2, 3 dan seterusnya, itu cerita tentang Isra itu sudah selesai. Ya, tiba-tiba langsung Allah bicara wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Tiba-tiba Allah cerita tentang Nabi Musa ya, yang diberikan kepadanya kitab dan wa ja'alnahu hudan, dan dijadikannya Nabi Musa itu sebagai petunjuk li bani Israil, bagi bani Israel, agar janganlah mereka menyekutukan Allah begitu ya. Nah, ini kan peristiwa yang langsung loncat gitu. Orang lagi cerita tentang Isra, Nabi Muhammad SAW, tentu zaman Nabi Muhammad kan, tiba-tiba langsung loncat cerita tentang Nabi Musa. Gitu kan. Padahal kan Nabi Musa jauh sebelum Nabi Muhammad tuh jauh gitu ya. Artinya ini kok kayak nggak nyambung gitu. Ayat 1 dengan ayat 2 kok langsung loncat waktu yang terlalu jauh sekali. Ini gimana? Banyak orang yang menganggap bahwa ya Al-Quran tuh kayak temanya tuh rada-rada ngacak gitu ya. Nah, sebenarnya begini jamaah sekalian. Sebenarnya memang bukan berarti ayatnya ngacak, tapi memang antara cerita Nabi SAW Isra dan Mi'raj gitu ya, Nabi Muhammad ke Masjidil Aqsa, lalu Nabi Muhammad ke langit 7 gitu ya, dengan Nabi Musa itu connect banget sebenarnya. Kenapa? Karena kalau boleh kita cerita sedikit ya tentang ngapain aja sih Nabi waktu Isra dan Mi'raj, itu yang paling berkesan itu ketemunya adalah justru memang ketemu dengan Nabi Musa. Nah, ini yang menarik ya. Ketemunya malah ketemu dengan Nabi Musa. Ada paling tidak 6 kali Nabi SAW itu ketemu Nabi Musa bolak-balik dalam satu trip perjalanan Isra Mi'raj itu. Yang pertama ketika Nabi sampai di Masjidil Aqsa. Ini di bumi ya, bukan di langit gitu, di bumi. Itu atas izin Allah beberapa nabi dan rasul itu istilahnya dipertemukan dengan Nabi Muhammad, lalu mereka bertemu di Masjidil Aqsa. Nah, disitulah mereka kemudian sholat berjamaah gitu ya, di mana Nabi menjadi imam. Gak usah ditanya itu sholat apa gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas mereka sholat menghadap Allah begitu, dan kemudian Nabi SAW bertemulah dengan nabi-nabi itu. Disebutkan ada Nabi Musa di situ, ada Nabi Isa, ada Nabi Ibrahim, setidak-tidaknya itu.
yang mana mereka itu sengaja Allah turunkan dari posisinya masing-masing ke Masjidil Aqsa. Ceritanya adalah untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Eh, Satu hal yang perlu kita catat adalah bahwa Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis memang itulah tempat para nabi, gitu. Jadi baik Nabi Ibrahim ataupun Nabi Musa atau Nabi Isa, Nabi Zakaria, Nabi Idris, Nabi Harun, semualah gitu ya, nabi-nabi itu kebanyakannya memang mereka dulu positioningnya ya di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Beda dengan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau sebagai nabi yang terakhir gitu ya, memang masih keturunan Nabi Ibrahim juga ya. Tapi secara lokasi Nabi Muhammad ini beda dengan nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya, yaitu beliau tidak tinggal atau tidak domisili di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa itu, tapi jauh, yaitu di Masjidil Haram di Mekkah Al-Mukarramah. Itu sih kalau kita telusuri cerita awalnya kenapa pisah. Ya kan dulu Nabi Ibrahim punya dua anak, ya ada namanya Nabi Ishak dan ada namanya Nabi Ismail gitu ya. Nah, yang Nabi Ismail ini kan dibuang jauh gitu istilahnya. Fi wadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Dijauhkan dari istri yang pertama gitu ya ke lembah yang kita sebut dengan Mekkah atau Bakkah itu. Jadi dari situlah nanti Nabi Ismail punya keturunan sampai akhirnya dapat Nabi Muhammad itu kan. Dan sepanjang keturunan itu memang tidak ada nabi, tidak ada rasul. Sedangkan yang Nabi Ishak yang adiknya gitu ya, adiknya Nabi Ismail gitu. Nah itu memang Nabi Ishak itu punya anak langsung nabi juga itu. Ishak punya anak namanya Yakub. Nah Yakub ini nanti punya anak 12, salah satunya Yusuf ya, ada juga Bunyamin dan sebagainya. Dan dari situlah lahir banyak nabi dan rasul gitu. Nah lokasi mereka itu di Baitul Maqdis. Jadi kalau kita lihat secara filosofis ya, perjalanan Nabi SAW ini dari Mekkah ke Baitul Maqdis itu ceritanya semacam kayak napak tilas lah begitu, ketemu dengan para nabi dan rasul, di mana dulu disitulah memang para nabi dan rasul itu pada ngumpul, nggak ngumpul sih ya, tapi lokasi tempat mereka berdakwah dan sebagainya memang rata-rata di situ, walaupun di zaman yang berbeda dan nggak saling ketemu juga sih. Nah bertemunya pada saat momentum terjadinya Isra dan Mi'raj. Nah jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu poin yang paling pertama sekilas ya tentang Isra dan Mi'raj. Tapi kalau kita melihat, kita sebagai umat Islam sekarang ini melihat bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu kan sesuatu yang sifatnya mukjizat ya, mukjizat, sesuatu yang di luar akal manusia lah begitu ya. Nah biasanya setiap nabi dan rasul itu memang dipersenjatai ya, dipersenjatai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam mukjizat. Ya, kita sudah hafal lah mukjizat para nabi dan rasul itu ya. Sebagai contoh saya sebut saja misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu kan punya tongkat ya yang bisa berubah jadi ular besar lalu bisa memakan ular-ular kecil ya, bikinan dari para penyihirnya Firaun gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan setiap kali seorang nabi memperlihatkan mukjizat yang Allah berikan pada dia, itu memang bermakna mukjiz ya. Mukjiz itu artinya melemahkan argumentasi orang-orang kafir untuk ngelawan nabi itu udah nggak bisa lagi karena sudah dikalahkan gitu dengan mukjizat itu. Makanya para penyihir Firaun tuh begitu lihat mukjizat Nabi Musa, ya sudah mereka nyerah. Mereka bersujud dan menyatakan taubat dan ikut agama Nabi Musa. Jadi itu adalah senjata, fasilitas yang Allah berikan. Kalau macam-macam, kalau ngeyel, kalau nggak mau beriman dan sebagainya, kasih lihat mukjizat, plek langsung begitu ya. Nah tetapi agak sedikit berbeda mukjizat Nabi Muhammad Isra Mi'raj ini, karena mukjizatnya itu agak gimana ya, agak aneh gitu. Maksudnya begini, kalau Nabi Musa dengan tongkat jadi ular, tongkat bisa belah laut, apa segala macam, kan mukjizat yang nyata yang kelihatan. Mereka lihat dan mereka jadi percaya gitu kan. Tapi kalau Isra Mi'raj ini kan sesuatu yang nggak ada yang lihat gitu ya. Nggak ada yang lihat. Jadi yang ngalamin itu cuma Nabi sendiri, bahkan para sahabat pun juga nggak ada yang tahu gitu. Tiba-tiba pagi-pagi Nabi cerita aja gitu. Cerita bahwa tadi malam ke Masjidil Aqsa, terus ke langit 7, terus begini, terus pulang lagi dalam malam yang sama. Ya kalau Abu Bakar sih namanya dia udah beriman ya,
Dia bilang, "Shadaqta ya Rasulullah." Ya, engkau benar wahai Rasulullah gitu kan. Makanya di situ Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq, ya, orang yang membenarkan gitu. Tapi bagaimana dengan orang-orang musyrikin Mekah? Oh, nggak ada yang percaya. Ngayal aja itu Muhammad. Nah, begitu kan. Ngarang aja sih gitu. Nah, semakin menjadi-jadi kekafiran mereka terhadap Rasulullah. Tadinya udah kafir sih. Gara-gara Nabi cerita tadi malam Isra Mi'raj, paginya itu mereka tambah kafir gitu. Ya mereka pada bilang, tuh kan emang saya bilang juga apa, emang dia itu orang gila, dia itu dukun, dia itu penyair, dia itu apa, kan banyak tuduhan-tuduhan buruk kepada Nabi walaiyazubillah gitu ya. Tapi ya intinya begini, mukjizat Isra dan Mi'raj itu kalau dilihat dari sisi pandang orang-orang kafir gitu ya, itu sama sekali tidak membuat mereka plek-plek seperti penyihir Firaun gitu, enggak. Tambah-tambah mereka semakin menjadi-jadi mengingkari ajaran Nabi Muhammad SAW. Lalu walaupun ya kemudian Nabi dikasih mukjizat tambahan tuh ya, kan ada yang nggak percaya lalu bilang, kalau kamu bilang kamu ke Masjidil Aqsa, coba ceritain ada berapa tiangnya, ada berapa jumlah pintunya. Ya Nabi sih bukannya nggak ke sana, tapi masa datang ke Masjidil Aqsa terus ngitungin pintu, ngitungin menara apa segala macam tiang, kan nggak juga gitu kan. Bahkan ketika ditanya kayak gitu kan Nabi gelagapan juga. Ada berapa ya? Ya sama kita kan, kita semua rata-rata nih udah pernah lah ya yang namanya haji, umroh gitu kan udah pernah. Mungkin ada yang beberapa kali juga. Coba kalau saya tanya, ada berapa jumlah pintu di Masjidil Haram? Berapa ya? Kan ya siapa yang ngitungin juga gitu. Ada berapa jumlah termos air zam-zam? Ya siapa yang ngitungin juga kan nggak ada yang ngitungin. Nah itu orang-orang musyrikin Mekah itu karena dia pengen menjatuhkan Nabi, ditanya aja tuh berapa jumlah pintu, berapa jumlah tiang dan sebagainya. Ya Nabi nggak bisa jawab, gelagapan juga gitu ya. Tuh kan katanya kamu ke sana, ditanyain berapa jumlah pintunya nggak tahu, berapa jumlah tiangnya nggak tahu. Ini bener nggak nih ke sono gitu kan? Nah, untuk itu kemudian Allah kasih mukjizat tambahan, yaitu bisa diperlihatkan suasana Masjidil Aqsa live. Wah, kalau zaman kita tuh live streaming. Gitu sih kan Nabi bisa apa putar-putar gitu ya secara virtual gitu. Berapa? Kamu nanya apa? Pintu. Nih saya hitungin ya, ada pintu ini, ada pintu ini, satu, dua, tiga, empat, lima. Tuh. Nah, apalagi mau nanya gitu kan? Itu udah dijawab tuh. Jadi kalau teknologi istilahnya virtual begitu jarak jauh gitu Nabi sudah mengalami walaupun lewat jalur mukjizat. Tapi meskipun demikian ya tetap saja namanya orang kafir ya tetap aja dia nggak mau percaya. Jadi kalau kita lihat dari sisi bahwa Nabi SAW itu dapat mukjizat iya, tapi manfaat mukjizat ini agak unik, yaitu bukan menambah imannya orang kafir, malah tambah jauh gitu ya. Lalu manfaatnya apa? Nah, manfaatnya lebih banyak kepada Rasulullah SAW sendiri sebenarnya. Jadi begini ceritanya. Ini kan peristiwa Isra Mi'raj ini boleh dibilang semacam final ya. Pertandingan final, pertandingan babak paling akhir, babak paling menentukan dalam etape kehidupan Nabi di Mekah Al-Mukarramah gitu. Kita tahu kalau hidupnya Nabi itu bisa kita bagi dua. Ada masa di mana beliau berdakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian ada masa di mana Nabi hijrah ke Mekah ke Madinah itu selama 10 tahun. Nah, perbedaan antara kedua periode itu jelas bahwa di Mekah Nabi lebih banyak disiksa. Ya, lebih banyak diuji keimanannya dan sebagainya. Bahkan ketika Nabi hijrah itu kan Nabi dalam posisi wanted ya, wanted dicari karena dikasih 100 ekor unta bagi siapa yang bisa menangkap Nabi Muhammad hidup atau mati. Kan begitu bunyi vonisnya Abu Sufyan. Nah, sepanjang perjalanan hidup di Mekah itu puncaknya itulah ketika Nabi Isra Mi'raj itu. Jadi sebelum Isra Mi'raj itu ceritanya begini. Pertama Nabi itu dengan sekeluarga ya Bani Hashim itu di boykot ya, di istilahnya dalam bahasa itu ada program namanya muqata'ah, di boykot. Kalau bahasa kitanya tuh sekarang di lockdown gitu, di lockdown. Jadi Nabi dan para keluarganya Bani Hashim yang muslim rata-rata tuh ya, itu diusir dari kota Mekah, diposisikan di Wisma Atlet. Oh kok Wisma Atlet? Di apa namanya? Di satu lembah ya di gunung gitu, namanya Syi'ib Ali gitu. Di situ
Di lockdown itu artinya mereka nggak dikasih suplai makanan, minuman, dan nggak boleh berjual beli, nggak boleh aktivitas ekonomi. Pokoknya di penjara massal gitu istilahnya. Tapi bukan di penjara gedung gitu ya. Penjaranya tuh ditaruh di apa namanya? Ya kayak kita tuh barak-barak pengungsian lah gitu. Nah, iya dibuang di area pengungsian bersama-sama. Itu lamanya kira-kira ada kira-kira 3 tahun itu lamanya itu di Muqoto'ah gitu ya. Nah, pada masa seperti itu Nabi itu hidupnya Masya Allah. Jadi sangat-sangat sangat-sangat mengenaskan karena nggak ada yang bisa dimakan. Akhirnya Nabi dan para sahabat itu, mohon maaf ya, makannya rumput seperti ontak dan kambing gitu loh. Sehingga mohon maaf lagi, mereka tuh kalau buang hajat, kotorannya tuh udah kayak kotoran kambing begitu, sampai item-item begitu ya. Saking udah nggak bisa ngapain. Dalam keadaan seperti itu, Nabi itu kehilangan dua orang tercintanya, yaitu Abu Talib pamannya dan Khadijah. Wah, itu Nabi benar-benar sudah, aduh gimana rasanya ya. Udah putus asa lah begitu. Masa sih segininya jadi Nabi doang. Maksudnya jadi Nabi kan harusnya dapat fasilitas apa segala macam. Tapi ini kok malah melarat, malah belangsak dan sebagainya segitunya gitu kan. Sampai akhirnya Nabi itu putus asa dalam arti udahlah saya nggak mau dakwah lagi di Mekah, saya mau dakwah di tempat lain aja. Nah, berangkatlah Nabi dengan Zaid ya, itu ke daerah yang lebih sejuk dari Mekah, yaitu ke Taif gitu. Kira-kira jarak 100-an kilo lah dari Mekah itu ya. Ya tentu jauh ya, naik turun gunung dan sebagainya. Berharap penduduk Taif itu lebih ramah. Ini kan orang pegunungan nih, cara kita orang Sunda lah gitu ya, lebih ramah gitu karena makanannya yang hijau-hijau gitu ya. Tapi ternyata enggak, ternyata orang Taif itu sudah disatronin oleh Abu Jahal duluan, mereka sudah dihasut nanti kalau datang Muhammad ke sini, udah beri aja. Jadi mereka bukannya Nabi itu sampai Taif bukannya disambut, malah disambit gitu, dilempari batu oleh anak-anak kecil, anak-anak premannya setempat lah itu. Begitu oh itu Muhammad ya, wah udah gue tungguin nih, lemparin batu diserimpung, lari Nabi kan menyelamatkan diri. Tapi ya namanya ditimpukin orang se-Taif kan, kayak apa itu, bonyok-bonyok juga itu ya kan. Sampai akhirnya Nabi menyelamatkan diri, diselamatkanlah beliau di dalam kebun anggur ya, karena kan ini daerah subur ya, bukan hanya kurma tapi anggur juga itu subur di Taif itu. Maka Nabi masuk ke sebuah kebun anggur, ngumpet di situ. Nah, anggur ini kan ada yang punya nih kebunnya. Tuannya sih nggak ada, tapi penjaga kebunnya ada. Seorang Kristen yang bernama Adas gitu. Nah, Adas inilah kemudian yang pada akhirnya nanti dia membantu Rasulullah. Ikut membantu menyembunyikan gitu ya. Kenapa kok dia jadi bantuin? Karena dia orang Kristen dan dia tahu ini adalah Nabi. Gitu. Sehingga dia menghormati Nabi Muhammad, dikasih makan, dikasih minum, dilindungi, diobati, macam-macam lah gitu. Tetapi begini kata Adas, keadaan kota Taif ini jauh lebih buruk daripada kota Mekah. Gitu. Taif ini lebih parah ini. Mereka kan bukan keluarga juga, bukan saudara, bukan apa gitu ya. Jadi kalau mereka bunuh orang tuh ya bunuh aja gitu, nggak mikirin wah ntar keluarganya bagaimana. Oh, ini bukan tanah airmu gitu kan. Lain kalau di Mekah tuh sejahat-jahatnya Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya, tetap aja masih saudara itu. Jadi ya mikir-mikir lah mereka mau ngebunuh atau gimana. Kalau di Taif ini, wah ini mereka senggol bacok nih urusannya gitu. Jadi kata Adas, saya sih menyarankan Anda balik ke Mekah aja. Mekah jauh lebih aman daripada Taif ini gitu ya. Wah, Nabi tuh udah di Mekah diusir ya, di Taif disambit gitu. Wah, disitulah Nabi tuh kayak gimana ya? Ya udah ya Allah, gimana terserah deh. Bahasa kitanya begitu ya. Di situ ada doa Nabi Muhammad SAW yang sangat terkenal ya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadukan padamu lemahnya kekuatanku ini ya. Dha'fa quwwati wa qillata hilati, dan sedikitnya daya kemampuanku dalam memperjuangkan agama ini tentunya kan. Wahwani 'alan nasi ya rabbal alamin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, ila man takiluni ila ba'idin yatajahammuni am ila aduwin mallaktahu amri.
illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali ghairu afiyataka hiya ausa'uli. Itu panjang lebar bahasa kitanya tuh, ya udah ya Allah dah, kalau emang nggak ada lagi manusia yang mau beriman ya, udahlah sampai di sini aja kita gitu kan. Dakwah di Mekah nggak ada yang mau, di ke Taif disambitin gitu kan. Nabi udah mau nyerah gitu di situ. Udah puncak kegalauan Nabi itu ya di situ itu. Ya dia lagi berdoa di situ. Nah, rupa-rupanya justru di situ itulah kemudian yang menjadi tadi saya katakan, ini titik kulminasi, titik balik gitu. Dimana setelah itu kemudian Rasulullah akan segera mengalami perbaikan nasib gitu ya. Disitulah puncaknya. Nah, diawalinya dengan apa? Diawalinya dengan peristiwa Isra Mi'raj itu gitu loh. Jadi sebelum hijrah nanti itu Nabi sempat diisrakan dan dimi'rajkan, yang menjadi hiburan buat Rasulullah SAW, menguatkan istilahnya suasana batinnya Nabi yang tadinya udah lemah gitu ya, udah nggak punya semangat, udah loyo, udah terserah dah gitu istilahnya gitu kan. Jadi akhirnya punya semangat lagi dan sebagainya, gara-gara apa? Gara-gara dikasih hiburan oleh Allah gitu. Hiburannya adalah Isra dan Mi'raj. Gimana? Jadi begini, Nabi kan dipertemukan dengan para nabi dan rasul sebelumnya gitu ya. Nah, itu bisa menawarkan hati yang luka. Karena kan bisa saling curhat ya dengan teman-teman seperjuangan. Di sini kan Nabi Muhammad kan jadi nabi sendirian doang, ya kan, nggak ada temennya gitu. Yang lain kan semua murid-muridnya, anak buahnya gitu. Tapi yang sekira-kira seprofesi lah begitu, itu kan nggak ada gitu kan. Ada nabi-nabi zaman dulu udah lewat, cuman tahu ceritanya doang gitu ya. Nah, tapi wujud fisiknya mereka tuh kayak gimana? Ternyata, nah di sini mukjizat Allah ya. Ternyata nabi-nabi terdahulu beberapa orang, saya menyebutnya tuh kira-kira ada kira-kira 9 orang nabi yang istilahnya dipertemukan oleh Rasulullah kepada Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitu ada yang nanti kita sebutkan ya. Tadi kan saya sudah sebutkan ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, Nabi Isa. Ada juga Nabi Harun, ada juga Nabi Idris, ada juga Nabi Yahya gitu ya. Ada 9 orang nabi. Nah, ketemulah itu Nabi Muhammad dengan pertama dengan Nabi Musa gitu ya, dan kemudian banyak cerita gitu. Dengan Nabi Isa banyak cerita, dengan Nabi Ibrahim banyak cerita dan sebagainya. Itu sebelum Nabi naik ke langit yang 7, jadi masih di Masjidil Aqsa gitu ya. Nah, setelah itu kemudian Rasulullah SAW dimi'rajkan ya. Jadi dari Masjidil Aqsa itu kemudian Nabi terbang gitu ya, naik ke atas langit bersama Jibril. Itu ada satu tempat di mana Nabi itu take off gitu loh, yang kemudian nanti di zaman Khalifah Umar itu dibangun jadi masjid. Tempat itu yang kita kenal sekarang Masjidil Aqsa yang ada kubahnya kuning keemasan, itu sebenarnya itu bukan Masjidil Aqsa yang asli gitu. Yang asli itu yang di sampingnya. Nah, kalau yang ini adalah tempat Nabi naik ke langit itu Masjid Umar namanya gitu ya. Tapi ya masih dalam komplek Masjidil Aqsa juga, bisa disebut sebagai Masjidil Aqsa. Cuman di masa itu bukan bangunannya gitu. Itu kebun aja gitu, atau tempat yang nggak ada bangunannya. Nah, disitulah Nabi naik mulai ke langit yang pertama gitu. Nah, kita akan menemukan kisah itu semua dalam banyak hadis yang sahih. Tidak ada di dalam Al-Quran, adanya dalam hadis-hadis yang sahih. Entah itu sahih Bukhari, entah itu sahih Muslim, atau yang lain-lain. Pertama, dikatakan bahwa Nabi SAW itu diajak oleh Jibril itu bukan hanya ruhnya, tapi juga jasadnya. Jadi ada memang sebagian orang yang bilang, wah itu kan perjalanan sifatnya virtual, kontemplasi. Jadi pemikirannya doang yang ke sana, ruhnya doang yang ke sana, tapi jasadnya ada di bumi gitu kan. Ada orang yang pikirannya kayak gitu, tapi itu bertentangan dengan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa Rasulullah itu usriya bijasadihi wa ruhihi, ya, diisrakan itu dengan ruhnya juga, dengan jasadnya juga. Jadi ini bukan virtual, ini adalah realita gitu ya. Rakiban 'alal buraqi, naik dengan buraq gitu, naik di atas buraq bersama dengan Jibril alaihi salatu wassalam, kemudian turun di Al-Masjidil Aqsa. Tadi saya katakan jarak Mekah dengan Palestina itu 1200 ya. Kalau di zaman dulu, di zaman Nabi, ke sana itu butuh waktu paling tidak ya, paling cepat tuh sebulan. Itu naik onta jalan kaki itu sebulan paling enggak.
Tapi karena ini perjalanan mukjizat gitu ya, ya waktunya singkat aja gitu ya. Nah, sampai di mana di sana ketemulah ya Nabi Adam alaihissalam ya, diterima yang bukan di Masjidil Aqsa tapi naik ke langit pertama gitu ya. Nah, di langit pertama itu ketemulah dengan Nabi Adam ya, bapak para manusia gitu ya. Terus diucapkan salam, dijawab gitu. Kemudian Nabi Adam menegaskan, "Ya, kamu ini loh ternyata nabi yang disebut-sebut Allah sepanjang zaman itu ya. Selamat ya jadi nabi gitu." Wa aqarra binubuwatihi, dan diikrarkan kenabiannya. Wa arahullahu arwaha syuhada an yaminihi wa arwahul ashqiya an yasarihi. Kemudian setelah ketemu dengan Nabi Adam, ketemu di langit yang kedua Nabi Yahya bin Zakaria dan Nabi Isa. Jadi Yahya dan Isa itu sepupuan ya. Salam, kemudian disambut dan ditetapkan kenabiannya juga. Lalu masuk ke langit yang ketiga. Di situ ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian naik ke langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Naik ke langit yang kelima ketemu dengan Harun, saudaranya Nabi Musa. Naik yang keenam, nah di langit keenam itu ketemu dengan Nabi Musa. Dan terakhir ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam di langit yang ketujuh. Ini sebagaimana yang ditulis di dalam hadis-hadis Bukhari, Muslim dan sebagainya gitu ya. Nah, jamaah sekalian, kemudian yang menarik adalah bahwa Nabi terus naik ke Sidratul Muntaha dan langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, catatan yang paling menariknya adalah begini. Jadi ketika itu Jibril pun sudah nggak bisa naik lagi gitu kan, hanya Nabi saja. Nah, apa tujuan yang menjadi tema besar gitu ya? Kok untuk menerima perintah yang satu ini kok harus pakai Isra Mi'raj dan segala macam gitu kan? Nah, ternyata kan memang perintahnya adalah sholat 5 waktu. Nah, disinilah kemudian yang menarik jamaah sekalian, bahwa pertemuan Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala itu pertemuan yang bersifat langsung, tidak melewati Jibril. Sehingga kalau dibilang apa yang menjadi isi dari pembicaraan itu adalah wahyu, itu benar. Fa'auha ilaihi ma auha, begitu bunyi ayatnya. Tetapi wahyunya itu ternyata bukan bagian dari ayat Al-Quran. Wahyunya bukan bagian dari ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kalau ayat Al-Quran syaratnya adalah itu harus dibawa oleh Jibril. Ya, jadi di antara ta'rif atau definisi dari Al-Quran adalah kalamullahi munazzal, ya, perkataan Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW biwasitati Jibril, lewat perantaraan Jibril. Nah, kasus ini enggak lewat Jibril. Jibrilnya berhenti, tertahan, Nabi langsung ketemu Allah, dan Allah memberi wahyu kepada Nabi Muhammad tentu di balik hijab gitu ya, mewarai hijab, nggak bisa lihat langsung. Nah, perintahnya adalah sholat 5 waktu. Dan, nah ini yang menarik ya, sholat 5 waktu ini kan menjadi inti dari semua rangkaian perjalanan gitu ya. Ternyata sholat 5 waktu itu malah tidak ada di dalam Al-Quranul Karim gitu. Jadi kita kalau buka Al-Quran nih hari ini Bapak Ibu sekalian, cari ayat yang dulu tuh diperintahkan Allah pada waktu Isra Mi'raj gitu ya, pada waktu Nabi lagi ketemu Allah, itu yang mana ayatnya gitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Karena malah bukan termasuk dari ayat Al-Quran. Perintah sholat 5 waktu itu. Ya, kalau ayat Quran bicara nyindir-nyindir sholat 5 waktu sih ada. Nyindir itu maksudnya begini. Sebenarnya sih ayatnya tidak secara eksplisit mengatakan, Nabi Muhammad kamu sholat sehari semalam 5 waktu ya. Nggak ada tuh ayat bunyi begitu. Tapi kalau nyindir itu ada. Nyindir itu maksudnya nggak secara eksplisit. Misalnya ada ayat bunyinya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr gitu ya. Tapi ayat itu kemudian enggak menyebutkan 5 waktu loh, ya kan? Aqimus sholata liduluki syamsi. Ya, kamu kerjakanlah sholat liduluki syamsi pada saat matahari duluk gitu, sedang condong gitu kan. Ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, dan kemudian wa qur'anal fajr, dan baca Quran di waktu fajar. Kan cuma 3 waktu itu di situ.
nggak 5 gitu. Nanti jadi 5 ya para ulama menafsirkan aja. Ya bahasa kasarnya rada cocokologi gitu sebenarnya. Tidak secara spesifik Allah mengatakan kutiba alaikum as-shalawatul khams gitu. Diwajibkan pada kamu sholat 5 waktu. Nggak begitu, nggak ada ayat yang bunyi begitu. Nggak seperti kalau puasa. Puasa kan jelas tuh ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina, atau di ayat yang berikutnya lagi syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapati bulan Ramadan itu falyasum. Jadi jelas kan puasanya puasa apa, bulannya bulan apa, itu jelas gitu kan kalau di dalam bab puasa. Tapi dalam bab sholat 5 waktu justru kita malah nggak menemukan ayat Quran yang bunyinya kira-kira sepadan dengan perintah puasa tadi. Tidak ada ayat yang bunyinya kutiba alaikumus sholawatul khams gitu. Telah diwajibkan pada kamu 5 sholat gitu. Wahia adzuhru wal asru wal maghribu wal isya'u was subah gitu. Nggak ada ayat bunyi kayak gitu. Nggak kita temukan. Jadi ini unik gitu. Ini ceritanya, judul besarnya mau nerima perintah sholat, tapi ternyata perintah sholat sendiri malah nggak ada di Quran gitu. Nah ini kan jadi unik ya. Nah jamaah sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari fakta seperti itu? Bahwa ya walaupun suatu perintah itu sedemikian basic, sedemikian mendasarnya gitu ya, tapi tidak harus di Quran juga sih. Ya buktinya itu sholat sholat 5 waktu itu kan kalau kita urut-urutkan dalam daftar rukun Islam yang 5, setelah syahadat kan sholat, baru zakat, puasa, haji gitu kan. Haji itu ada perintahnya secara langsung yang tegas gitu ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Zakat juga tegas gitu, wa atu haqqahu yauma hasadih gitu kan. Tapi kalau sholat 5 waktu itu nggak ada. Kalau cuma perintah secara umum sholat banyak. Aqimis sholah itu banyak ya, alladzina yuqimuna sholah banyak, tapi sholat 5 waktu, nah ini poinnya adalah 5 waktunya itu yang kita nggak ketemu di dalam Al-Quranul Karim. Nah jadi nggak apa-apa nggak ada di Quran, it's okay. Nggak jadi problem juga gitu ya, nggak ada masalah. Jadi ya yang malah kita temukan di Quran kebanyakan malah sholat suruh khusyuk gitu kan, disuruh jangan malas-malasan gitu, jangan lalai gitu. Tapi mana sholat 5 waktunya malah kita nggak temukan. Jadi ini unik ya. Nah jamaah sekalian, bicara tentang perintah sholat ya, ini juga kemudian kita ketemu pada satu bab, yaitu dalam Isra Mi'raj ya. Ternyata itu bagian atau penggalan dari proses pensyariatan sholat 5 waktu yang cukup panjang. Selama 23 tahun itu pensyariatan sholat itu mengalami proses penyempurnaan. Jadi sholat yang kita wajib melakukannya itu tidak, istilahnya perintahnya itu tidak turun langsung gubrak satu paket, ini loh pelajaran sholat, itu enggak. Tapi ya istilahnya kalau bahasa pedagang tuh diketeng sedikit demi sedikit gitu. Nanti ada suruh ini dulu, suruh ini dulu. Nanti kalau udah terakhir semua dirangkum baru jadi istilahnya satu paket ibadah sholat. Tapi itu proses pensyariatannya panjang. Nah Isra Mi'rajnya adalah satu etape dari sekian banyak etape proses penyempurnaan ibadah sholat ya. Kalau ngomongin perintah sholat, sebenarnya Isra Mi'raj ini bukan pertama kalinya Nabi mendapatkan perintah untuk mengerjakan sholat. Ini banyak yang keliru gitu ya. Banyak yang keliru yang beranggapan bahwa Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Jadi sejak Isra Mi'raj lah Nabi sholat. Enggak, itu keliru banget. Enggak. Isra Mi'raj ini salah satu etape dari sekian banyak etape. Kalau kita lihat garis startnya itu, kapan sih sholat itu pertama kali disyariatkan? Itu bukan waktu Isra Mi'raj. Enggak, keliru itu harus diluruskan. Jadi kapan? Ya sejak pertama kali turun wahyu. Ya kalau kita bicara ayat pertama kan Iqra ya 5 ayat. Memang itu nggak ada perintah sholat. Tapi begitu turun ayat-ayat berikutnya, nah kita temukan ada surat, misalnya surat Al-Muzzammil, orang yang berselimut, ya kan? Coba kita baca. Ya ayyuhal muzzammil qumil laila illa qalila
nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Wahai orang yang berselimut, kum, bangun, al-laila, sepanjang malam, illa qalila, kecuali sedikit saja yang kamu tidak bangun. Nah, kum di sini artinya bukan bangun dalam arti melek begadang, main gaple, itu bukan. Bukan juga artinya berdiri bengong gitu, bukan. Tapi kum di sini artinya adalah aqimus shalah. Nah, dirikanlah sholat. Nah, sepanjang malam. Jadi para ulama mengatakan bahwa sholat malam itu, ya, itulah sholat yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan yang 5 waktu. Sholatnya sholat malam. Qumil laila, sholatlah di malam hari. Itu yang oleh para ulama disepakati sholat yang pertama. Nanti ada juga yang mengatakan ada sholat pagi dan petang, begitu ya. Bil ghuduwi wal asol gitu ya. Nah, tapi intinya adalah bahwa ini adalah perintah sholat yang pertama. Nah, baru nanti ada sholat-sholat yang lain terus. Nah, baru ketika peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi proses penyempurnaan. Bukan yang pertama kali diperintah sholat, tapi mulai disempurnakan, yaitu apa? Mulailah Allah memerintahkan sholat 5 waktu. Yang tadinya dari 50 jadi 5 gitu kan. Dan sholat malam tidak dihapus sih. Sholat malamnya tetap ada, tapi sholat malamnya itu diturunkan derajatnya dari yang tadinya wajib, ya, fardu gitu, menjadi sunnah. Nah, yang wajib berganti dengan yang 5 waktu itu. Sebenarnya yang unik itu adalah begini. Begitu Nabi SAW turun dari Isra Mi'raj itu, disebutkan memang sholatnya itu ada 5, tapi juga pada saat itu Nabi belum tahu 5 waktu itu apa saja atau kapan saja waktunya. Pokoknya 5 aja itu yang dia pegang, itu doang gitu ya. Sehingga besok harinya ketika Jibril alaihissalam itu datang lagi kepada Nabi menemuinya, disitulah kemudian Jibril mengajarkan 5 waktu sholat. Itu kejadian pertama tuh ketika siang-siang tengah hari bolong, matahari di atas kepala persis, Jibril datang. Kum ya Muhammad, bangunlah kamu wahai Muhammad. Nabi bangun, ada apa Jibril? Ini waktunya, kata Jibril. Waktu apa? Ya mulai sholat, kan kamu disuruh 5. Nah ini sholat yang pertama nih. Nah itu pada saat matahari atas kepala geser sedikit aja, disebut dengan istilah zawal gitu ya. Nah itu sholat. Waktu itu Jibril mencontohkan sholatnya cuma 2 rakaat. Dan memang pada saat itu yang wajib baru 2. Ya. Bukan zuhur 4 rakaat, belum, masih 2 ya. Semua sholat 5 waktu itu cuma 2. Nanti begitu asar Jibril datang lagi, begitu maghrib Jibril datang lagi, isya subuh begitulah. Nah makanya kita menyebut waktu sholat yang 5, kenapa kok selalu diawali dengan zuhur? Karena secara sejarah tuh awal mula yang dijelaskan oleh Jibril itu zuhur dulu. Padahal kan kalau kita logikanya ya, waktu sholat hari ini pasti diawali dengan subuh kan, karena hari ini kan kita memulai kehidupan dari subuh kan. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu kan. Itu kan kalau kita lihat jadwal buka puasa dan sebagainya kan begitu. Tapi kalau kita disuruh mengurutkan, sebutkan 5 waktu sholat, kita pasti nggak mulai dari subuh. Mulainya dari zuhur. Pertanyaannya kenapa kok harus zuhur dulu? Jawabannya karena dulu Jibril memberitahukannya yang pertama zuhur dulu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh gitu. Kenapa bukan dari isya duluan gitu? Kalau itu mah cocokologi. Karena ada yang bilang isya, subuh, lohor, asar, maghrib kan Islam gitu kan. Tapi zuhur itu kan bukan bukan lohor gitu ya. Ya dipaksa aja cocokologi. Ya isya, subuh, lohor, asar, maghrib Islam gitu. Ya itu bisa-bisanya orang yang ngarang aja. Tapi kalau riwayat aslinya sih zuhur dulu gitu ya. Nah, jamaah sekalian, nanti setelah peristiwa Isra Mi'raj Nabi ke Madinah itu ada peristiwa yang lain, yaitu proses pemindahan arah kiblat. Ternyata sepanjang Nabi SAW itu di Mekah kan udah ada sholat tuh ya. Itu ternyata emang kiblatnya itu belum ke Ka'bah gitu. Kiblatnya masih ke Baitul Maqdis. Masih ke arah Masjidil Aqsa. Nah jadi kan unik banget ya. Nabi kan tinggalnya di Mekah. Tapi kiblatnya malah Masjidil Aqsa. Ya kalau pas kebetulan Nabi bisa sholat di depan Ka'bah. Nabi sih ya mengakalinya begini. Dia ngadep Ka'bah ya, gini, ngadep Masjidil Aqsa tapi cari yang jurusan Ka'bah. Nah, jadi sholatnya di sini. Biar ngadep Ka'bah juga tapi ngadep Masjidil Aqsa juga.
kalau kebetulan lagi sholat di depan Ka'bah. Tapi kita harus tahu, itu di zaman dimana Nabi itu belum kayak di Madinah yang ada sholat 5 waktu kan? Enggak. Jadi ya Nabi kan sholatnya juga enggak setiap hari di depan Ka'bah gitu, enggak. Enggak kayak kalau kita kan sekarang 5 waktu ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh di masjid terus gitu. Ya tapi kalau di Mekah itu Nabi belum kayak gitu. Kan dakwah juga masih dilarang. Nabi kan masih diuber-uber, masih ngumpet-ngumpet gitu. Jadi kalaupun Nabi dan para sahabat itu sholat gitu kan, ya para sahabat juga enggak berani tuh sholat di depan Ka'bah gitu, enggak berani. Apalagi kalau di depan Ka'bah orang lagi pada ibadah, lagi ada berhala-berhala banyak, ngapain juga sholat di depan Ka'bah gitu kan. Nah, tapi nggak masalah. Kenapa? Yang kita kiblatnya bukan Ka'bah kok, kita kiblatnya Masjidil Aqsa gitu kan. Jadi ya Nabi dan para sahabat sholat menghadap Masjidil Aqsa semua gitu. Dan belum ada di zaman itu sholat berjamaah rame-rame umat Islam. Yuk azan, yuk qomat gitu. Enggak. Sholatnya sendiri-sendiri. Di rumah masing-masing, ngumpet-ngumpet malah gitu kan. Kemana kiblatnya? Ke Ka'bah? Bukan. Ke Masjidil Aqsa. Jadi kalau ada yang bilang, oh, Nabi sholatnya ke Ka'bah juga. Ya itu kadang-kadang. Lagian itu Nabi sendiri aja gitu. Kalau pas lagi enak gitu suasana, lagi nyaman, lagi kondusif, lagi nggak ada orang. Wah nggak ada orang nih. Sholat di depan Ka'bah gitu. Tapi coba jajalin ntar ada siapa sahabat gitu kayak Nabi gitu sholat depan Ka'bah. Ketahuan sama Abu Jahal, gebukin. Iya, jadi mereka hati-hati juga kalau mau sholat di depan Ka'bah itu. Jadi para sahabat itu sholat ya pada Masjidil Aqsa ke arahnya ke sana, nggak peduli dengan Ka'bah. Kenapa? Lagian Ka'bah juga masih dipenuhi dengan 360 berhala. Apa enaknya sholat depan Ka'bah kita Allahu Akbar gitu, sini ada Lata, ada Mana, ada Hubal, ada serem gitu kan suasananya. Ya benar bahwa ada hadis Nabi pernah gitu ya menjadikan Baitul Maqdis dan Ka'bah itu sebagai satu poros gitu kan. Tapi itu tidak berlaku setiap hari, setiap waktu dan juga tidak seluruh sahabat melakukannya. Hanya Nabi pada hari-hari tertentu kalau pas lagi kondusif suasananya bisa lakukan itu. Nah, pada dasarnya intinya saya ingin mengatakan bahwa sejak pertama kali dicanangkan perintah sholat itu resminya, officially kiblatnya itulah Baitul Maqdis, gitu loh. Sampai terjadi peristiwa Isra Mi'raj, sampai Nabi hijrah 2 tahun sesudah hijrah, itu semua arah kiblatnya adalah Baitul Maqdis. Nah, setelah hijrah 2 tahun kemudian baru turun ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Baru setelah itu Nabi pindah kiblatnya ke Ka'bah. Itu jadi kalau kita lihat timeline gitu ya, sejarah pensyariatan sholat itu nggak ujuk-ujuk jadi seperti yang kita pelajari sekarang. Enggak, itu panjang ceritanya gitu kan. Nanti baru ada juga penambahan jumlah rakaat. Jadi yang zuhur tadinya 2 jadi 4 gitu ya. Asar dan isya juga begitu. Yang maghrib dari 2 jadi 3. Yang subuh nggak ditambahin gitu ya. Terus nanti ada sholat boleh dijama, ada sholat boleh dikosor gitu kan. Itu prosesnya panjang tuh selama 23 tahun sampai kemudian turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Jadi sepanjang 23 tahun itu proses pensyariatan sholat itu baru selesai gitu. Nah maka tugas beratnya adalah bagaimana mengumpulkan gitu ya remah-remah roti yang berceceran itu istilahnya jadi satu dan kemudian dibangun ulang. Oh kayak gini loh sholatnya gitu ya. Nah wajar nanti kalau para ulama sedikit-sedikit ya berbeda pendapat lah. Kayak misalnya ada sholat tarawih itu lucu ya. Tahun kedua Nabi hijrah ke Madinah itu kan ada perintah puasa. Itu berbarengan tuh dengan perintah sholat tarawih gitu. Cuman sholat tarawih ini unik ya. Yaitu besok paginya mulai Ramadan, mulai puasa gitu kan. Nah malam harinya sesudah sholat isya malam gitu ya. Nabi itu sholat di Masjid Nabawi. Kemudian para sahabat ngelihat, Nabi sholat nih gitu ya. Langsung viral di Madinah. Ada ibadah sholat nih kita malam. Pada datang, pada kumpul, sholat penuh banget gitu. Kemudian malam kedua, Nabi juga melakukan sholat lagi yang sama gitu. Dan sahabat makin rame. Malam ketiga, udah nggak muat tuh ya Masjid Nabawi membludak gitu kan. Nah yang unik adalah pada malam keempat berikutnya lagi, Nabi sudah tidak lagi datang ke masjid. Padahal orang sudah banyak.
Nah karena Nabi nggak keluar, ya akhirnya mereka bubar. Ya karena nggak mungkin mereka ngarang sendiri sholat kan. Nah kalau ada Nabi lalu mereka jamaah oke. Tapi kalau nggak ada Nabi ya mereka ngapain sholat gitu kan. Nah itu ternyata besok paginya orang pada ribut. Ada apa ya Rasul? Kita tuh udah asik tuh 3 hari begitu. Kenapa tiba-tiba nggak ada sholat gitu? Anda tidak keluar gitu. Ada apa? Oh saya sengaja kata Nabi. Sengaja gimana? Ya fa inni khasyitu an tuftarada alaikum. Saya takut nanti kalau kita terus-terusan rame-rame kayak gitu, bikin sholat tarawih begitu, itu saya takut nanti diwajibkan pada kalian. Oh gitu? Iya. Wah kalau gitu nggak usah dah, kita nggak usah kumpul-kumpul. Udah, sejak saat itu sampai akhir Ramadan itu tidak ada orang sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih itu nggak ada. Bahkan tidak juga tahun berikutnya, sampai Nabi wafat itu tidak ada sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih. Itu nggak ada. Kan unik banget itu, ya kan? Nah, justru nanti di zaman Khalifah Umar menghidupkan kembali itu. Ya, dan Khalifah Umar punya logika begini, itu ada alasannya kenapa oleh Nabi dihentikan, yaitu takut diwajibkan, gitu kan? Nah sekarang wahyu sudah berhenti, sudah nggak ada lagi ayat yang mau turun, tidak ada penambahan ketentuan syariat, kenapa kita nggak hidupkan lagi aja sholat tarawih berjamaah di masjid? Nah sejak itulah kemudian baru ada lagi sholat tarawih berjamaah di masjid. Kan unik tuh, ada masa di mana oleh Nabi itu dihentikan sholat berjamaah tarawih itu, dan kemudian setelah Nabi wafat baru kemudian diadakan lagi. Jadi nggak gampang itu menarik kesimpulan hukum dari peristiwa-peristiwa pernik-pernik kecil-kecil di masa Rasul. Kesimpulannya gini ya, nah itu nggak mudah. Tarawih berjamaah itu Umar yang kemudian menginisiasi ulang dengan nalarnya seorang Umar yang luar biasa. Dan pada saat Umar kemudian mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah di Masjid Nabawi saat itu, ya nggak ada yang berani bilang, wah bid'ah nih, gitu. Wah ngada-ngada nih, gitu. Enggak. Justru Umar malah bilang, ini bid'ah yang paling baik. Bid'ah itu maksudnya di zaman Nabi emang nggak ada kan, kecuali hanya 3 kali gitu kan. Tapi sekarang kita hidupkan lagi, kenapa? Karena alasan untuk melarang sholat itu sudah nggak ada, yaitu sudah nggak ada kemungkinan untuk diwajibkan. Kan Nabi melarangnya karena takut diwajibkan aja sebenarnya gitu. Jadi oleh Umar diinisiasi ulang, disetujui dan dikerjakan oleh para sahabat 30 malam gitu kan. Setiap tahunnya sampai hari ini gitu. Sampai hari ini seluruh umat Islam di seluruh dunia itu yang mengadakan sholat tarawih berjamaah di masjid, karena begitulah sunnah nabinya. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang bisa kita kupas atau kita urai dari perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan salah satunya adalah tadi yang saya katakan, proses pensyariatan sholat. Nah terakhir sebagai penutup jamaah sekalian, sholat yang diajarkan atau yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad itu kan sholat 5 waktu ya dalam Isra Mi'raj. Itu yang poin paling pentingnya adalah begini. Pertama, tadi saya katakan bahwa sholat ini tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, itu catatan penting. Tapi meskipun demikian bukan berarti sholat ini menjadi tidak penting. Justru sangat-sangat penting. Karena Nabi nanti bersabda begini, batas antara seorang muslim dengan bukan muslim itu adalah dia mengakui sholat ini sebagai perintah apa enggak gitu loh, mengakui ya. Emang sih kalau bahasa hadisnya sederhana, batas antara muslim dengan kafir adalah sholat gitu aja, tapi maksudnya bukan sekedar dia sholat apa tidak sholat, tapi maksudnya sholat ini kaitannya dengan kan kekafiran gitu ya. Jadi iman seseorang itu salah satunya dinilai dari caranya dia memandang terhadap sholat 5 waktu, apakah wajib apa tidak. Nah itu poinnya. Kalau sampai dia mengatakan sholat 5 waktu bagus, seandainya dikerjakan bagus, tapi kalau nggak dikerjakan sih nggak apa-apa juga. Nah itu kafir, keluar dari agama Islam. Gitu maksudnya. Nah walaupun orang itu mungkin dia males-malesan gitu ya, sholat yang harusnya 5 waktu tapi dikerjakannya cuma 3 waktu, 2 waktu, atau sewaktu-waktu gitu ya. Tapi kalau ditanya, Mas, sholat 5 waktu itu wajib apa enggak? Wajib gitu. Lah kok sampean nggak ngerjain? Ya itu ceritanya lain. Nah gitu misalnya kan. Atau ada juga yang ditanya begitu dia agak ragu-ragu karena dia tahu dia jarang sholat gitu kan. Mas, sholat 5 waktu wajib apa enggak? Ya wajib sih gitu kan. Pakai ada sihnya gitu. Loh kenapa kok pakai ada sihnya gitu? Ya soalnya kan saya juga jarang-jarang sholatnya Mas katanya gitu. Tapi wajib. Iya wajib sih gitu kan. Nah orang kayak gitu tuh masih meyakini kewajiban salat 5 waktu, muslim dia gitu loh.
Tapi kalau dia bilang enggak wajib, itu kalau buat kita ya yang kalau mau dikerjakan bagus, tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting kan hatinya gitu. Nah, itu kafir tuh, keluar dari agama Islam tuh, murtad kayak gitu kan. Nah, jadi ini penting ya karena kewajiban sholat 5 waktu itu ternyata masuk dalam bab akidah gitu. Meyakini kewajibannya. Nah, tapi nanti masuk dalam bab fikih kalau kita bicara tentang bagaimana teknisnya mengerjakan sholatnya itu kayak gimana gitu kan. Apa syaratnya, apa rukunnya, apa yang membatalkan dan sebagainya itu masuk dalam bab fikih. Tapi meyakini keberadaan sholat 5 waktu, walaupun dia tidak ada di Quran gitu ya, itu bagian dari akidah. Maka tidak boleh istilahnya ada orang sampai tidak percaya atau tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu. Itu poin yang kedua. Nah yang ketiga atau yang terakhir begini, sholat 5 waktu itu wajibnya bukan wajib yang sifatnya istilahnya kan dia ada waktu-waktunya gitu ya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat 5 waktu itu adalah sholat yang ada waktu-waktunya. Nah, walaupun sudah ada waktu-waktunya, tetapi begini, sifatnya itu menjadi mengikat. Maksudnya, kalaupun ya ada seorang meninggalkan waktu sholat yang seharusnya dikerjakan tapi dia nggak kerjain dan sudah terlewat, maka kewajibannya tetap wajib dia kerjakan walaupun waktunya sudah lewat gitu loh. Mirip dengan puasa gitu loh. Puasa kan ada orang yang haid atau sakit atau dalam perjalanan kan bisa saja dia dapat rukhsah keringanan untuk tidak puasa gitu ya. Tapi nah itu dia. Kalau ada orang kata Allah dalam Al-Qur'an, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun." Nah, dia harus menghitung ya berapa banyak puasa yang dia tinggalkan itu min ayyamin ukhar untuk berpuasa lagi di hari yang lain. Kan begitu dalam Al-Quran. Nah, tentang puasa itu tegas, tapi tentang sholat memang nggak bunyi ayatnya nggak ada kayak gitu. Ya, nah tetapi berlakunya sama gitu. Berlakunya sama dengan puasa. Begitu ada satu sholat, kita sehari kan sholat 5 waktu. Ada satu aja yang nggak kita kerjain, itu kewajibannya melekat. Tidak bisa dicuekin begitu aja, tetap harus dikerjain walaupun waktunya sudah lewat, walaupun sudah berhari-hari, walaupun sudah berminggu, berbulan, bertahun, tapi kewajiban itu ada catatan amalnya yang nanti, nah di akhirat, inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalah, yang dikebet-kebet sama malaikat itu catatan ini apa absensi sholat 5 waktu. Kalau ada yang bolong dan sebagainya. Kebanyakan orang masuk neraka gara-gara itu. Ya, kebanyakan. Bukan karena misalnya ngomongin orang, ghibah apa gitu, enggak. Tapi kebanyakan gara-gara itu, makanya Allah menegaskan di dalam surat Al-Ma'un ya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Itu disebutkan celakalah orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dari mengerjakan sholatnya. Lalai di sini bukan lalai dalam arti lagi sholat ingat duit, ingat utang, ingat apa gitu, bukan. Itu bukan lalai. Lalai itu maksudnya dia sampai nggak ngerjain sholat gitu loh. Ya, sholat yang harusnya 5 waktu dikerjainnya cuma sewaktu-waktu. Nah itu yang kayak gitu disebutkan fawailul musallin. Di dalam ayat yang lain surat Al-Muzammil atau Al-Muddathir ya, nah, disebutkan bahwa nanti di akhirat tuh ada orang yang diceburin ke dalam neraka sakor ya, lalu ditanya, kenapa ente bisa nyebur ke neraka sakor? Jawabannya qalu lam nakum minal musallin. Ya masalahnya kita nggak termasuk orang yang sholat gitu ya kan, absennya bolong-bolong. Loh karena itu maka jamaah sekalian, sebagai penutup ya dari kajian kita pagi hari ini, jangan sampai kita meninggalkan sholat karena ini perintahnya turun lewat Isra Mi'raj gitu ya, dan upayakan sholat kita itu nggak ada yang bolong. Kalau terlanjur bolong jangan lupa segera ditambal. Ibarat kata walaupun gigi palsu, tapi pasanglah gitu ya. Kalau ada gigi yang bolong, tambahlah gitu. Kenapa? Karena gigi yang ompong-ompong kayak gitu, selain tidak enak dilihat, juga bikin kacang itu jadi nggak enak dimakan. Ya, ini ada joke sedikit dari apa teman-teman kita yang malam Kamis itu bilang, enakan zaman Soeharto daripada zaman sekarang. Kenapa? Kacang di masa itu tuh jauh lebih enak daripada kacang zaman sekarang. Loh, kenapa? Ya karena di zaman itu gigi masih ada semua. Jadi kalau makan kacang tuh enak. Hari gini gigi udah pada ompong. Makan kacang itu loncat sana, loncat sini, lama-lama ketelan malah kelolodan. Gitu ya. Ompong tuh nggak enak. Tambel lah. Nah,
Sholat 5 waktu kalau ompong itu bermasalah. Tambel aja gitu. Tambel jangan sampai ada yang bolong ya. Pertama tampilan jadi bagus, yang kedua makan jadi enak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Mulai saja. Tadi ada Ibu Yuniarti yang mau langsung bertanya, mungkin saya buka dulu mic-nya. Ibu Yuniarti, bisa silahkan di unmute mungkin, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Itu Waalaikumsalam. maksudnya yang apa 17 Isra Mi'raj itu terjadinya tahun berapa, Pak Ustadz? Kalau Tahun tahun berapa? Abad berapa? iya, Isra Mi'raj terjadinya itu tahun berapa, pada abad berapa, dan siapa pelopornya? Nah, kalau saya tuh kadang-kadang kan kalau sholat tuh ada bolong-bolong juga kadang-kadang. Bolong sih enggak, Pak Ustadz, enggak sampai enggak dosa, enggak, maksudnya kadang-kadang sampai suka udah jam 2 lupa belum sholat. Itu gimana nambahnya, Pak Ustadz? Misalkan saya kan kita itu seorang perempuan kan suka ada haid, Pak Ustadz. Nah, kita kan itu meninggalkan sholat dalam waktu, kalau apa meninggalkan sholat dalam waktu seminggu misalkan, itu menambahnya gimana, Pak Ustadz? Jazakallahu khairan. baik, terkait dengan pertanyaan yang pertama, kapan kejadiannya, tentu di masa Nabi, kan yang Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Kalau ditanya abad keberapa, ya abad ke-7. Nabi Muhammad lahir 571 Masehi, itu kan, diangkat jadi Nabi 610. Nah, peristiwanya adalah ketika Nabi sebelum hijrah. Kira-kira kalau 23 tahun itu, Nabi diangkat jadi Nabi kan usia 40, wafatnya usia 63. Nah, itu kira-kira ada di tengah-tengah itulah, sebelum hijrah itu kejadiannya, Isra Mi'rajnya. Nah, masalah sholat yang bolong-bolong, begini Bu, kalau Ibu namanya perempuan ya, kan haid gitu ya. Haid itu gugur Bu kewajiban sholatnya. Ada 4 orang yang gugur kewajiban sholatnya, haid, kemudian anak kecil yang belum baligh, terus orang kafir itu gugur kewajibannya, dan orang gila. Gitu. Di luar dari 4 itu, maka wajib dia, seandainya dia telat, nggak ngerjain dan sebagainya, maka dia harus mengganti. Menggantinya gimana? Ya kerjain sama persis dengan yang seharusnya, cuma bedanya waktunya aja. Misalnya gini Bu, kemarin nih subuh kelupaan kagak sholat, bangunnya jam 8:30 misalnya gitu, gara-gara liburan gitu ya. Bangun 8:30, terus langsung cuci muka, langsung apa segala macam, nggak sholat subuh. Baru ingat sekarang, ya Allah belum sholat subuh kemarin, gitu kan. Nah sekarang ini ya kerjakan sholat subuh. Selain sholat subuh yang hari ini gitu ya, kerjain aja. Kalau ingatnya sekarang. Nah kalau ingatnya tadi malam gitu, ya udah kerjain aja sholat subuh walaupun di tengah malam. Ingatnya siang-siang gitu, abis zuhur jam 2 gitu kan, ya Allah belum sholat gitu. Nah kerjain sholat subuhnya itu. Jadi ngerjainnya boleh 24 jam bebas. Apa yang dikerjain ya persis seperti yang ditinggalin, ya itu aja. Jadi cuman bedanya adalah cuman masalah harusnya dikerjain pada waktunya, tapi ternyata belum dikerjain, ya sudah kerjainlah setelah itu ya. Laksanakan sholat subuh, boleh pagi, siang, sore, malam, atau kapanpun. Yang penting ini, ngutang berapa bayar yang sama gitu. Jangan kayak orang makan di warteg ya, makan makan tempe 3 ngaku 2 gitu, itu gak boleh gitu ya. Jadi ninggalin sholat sampai 3 kali gitu, bayangin 3 kali, 3 waktu sholat, zuhur, asar, maghrib kagak sholat, baru ingetnya isya gitu kan. Ya udah kerjain zuhur 4 rakaat, setelah itu asar 4 rakaat, setelah itu maghrib 3 rakaat. Itu kejadian loh, bukan sama kita, tapi nama Nabi. Bahkan Nabi itu dalam perang Khandaq, perang yang perang yang sangat menghabiskan energi ya. Nabi bertahan di dalam kota Madinah gitu, kemudian dikepung oleh 10.000 pasukan, itu bikin Nabi tuh nggak bisa ngapa-ngapain, zuhur, asar, maghrib lewat semua gitu. Tapi di tengah malam, Nabi mengajak para sahabat yang belum pada zuhur, ayo sholat zuhur mereka. Setelah itu yang belum sholat asar, ayo sholat asar. Setelah itu maghrib, setelah itu isya gitu kan. Nah itu dilakukan oleh Nabi, contohnya ada hadisnya Sahih Bukhari, Muslim dan sebagainya. Maka ada kewajiban untuk mengganti sholat yang terlewat. Kalau
di luar dari yang 4 orang itu. Yang 4 orang tadi tuh yang haid. Kalau ibu haid nggak usah diganti bu. Emang dasarnya gugur kewajiban sholatnya gitu ya. Tapi jujur aja, haid berapa hari? 7 hari. Nah, nggak sholatnya jangan sampai setengah bulan bu, gitu ya. 7 ya 7 gitu, jangan curang gitu. Begitu darah udah nggak keluar, harus segera mandi janabah dan kerjain sholat. Jangan antar-antar aja dah, bukan lagi haid gitu. Padahal darahnya udah berhenti, udah berapa hari gitu. Nah itu nanti urusannya di akhirat jadi ribet itu. Kenapa anda? Nah, panjang deh itu jadi. Nah jadi ya kalau pas haid ya emang nggak usah sholat, nggak usah diganti sama. Cuman kalau puasa kan beda. Kalau puasa haid harus diganti. Nah kalau sholat haid nggak harus diganti. Itu seperti kata Aisyah, kunna nu'maru biqada'is shaumi wa la nu'maru biqada'is salati. Begitu ya Bu ya, silakan. Baik, ada pertanyaan lagi mungkin yang ingin langsung ditanyakan ke Ustadz Ahmad Farwat, silakan mungkin. Baik, kalau tidak ada satu pertanyaan di ruang chat Ustadz, mungkin bisa saya bacakan ya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, bagaimana cara menambah sholat yang kita tidak tahu berapa waktu yang kita tinggalkan? Iya, sebenarnya sih catatannya ada ya. Cuma kan yang nyatat malaikat. Kalau kita dapat bocoran sih asik juga tuh ya. Malaikat, gue punya utang berapa sih? Malaikat nih segini nih, segitu ya udah enak. Tapi masalahnya malaikat nggak akan ngasih tahu kepada kita. Akan ngasih tahu sih, tapi bukan sekarang. Nanti kalau udah di akhirat, kita udah dipanggil sama Allah tuh baru dikasih tuh lihat utang-utang lu gitu. Nah kan kita jadi tahu berapa. Cuman saat itu kita udah nggak bisa nebus. Kenapa? Lah kan udah mati, udah nggak bisa sholat lagi gitu kan. Jadi ya ini pertama nih ya, jangan sampai ninggalin satu. Yang kedua, kalaupun ninggalin jangan lupa diingat-ingat. Waktu itu berapa kali ya gitu. Nah kalau nggak tahu juga atau nggak inget juga, ya kita pakai sistem apa namanya sapu jagat gitu. Sapu jagat tuh begini. Kira-kira sepanjang hidup saya sejak mulai baligh sampai sekarang itu udah berapa tahun? Udah berapa bulan totalnya? Udah berapa hari totalnya? Saya hidup ini udah berapa hari sih? Gitu. Itu gampang tuh pakai Excel bisa tuh ya kan? Atau pakai Google gitu. Google Assistant. Oke, Google, saya lahir tanggal sekian. Berapa hari umur saya? Nah, Google akan jawab tuh sekian ribu hari gitu. Bisa tuh Google. Nah, setelah itu kita bikin apa tadi? Probabilitas, bukan probabilitas istilahnya kalau dalam bahasa orang bank tuh namanya appraisal. Taksiran. Berapa persen dari hidup kita yang bolong kagak sholat? Angkanya dari 0 sampai 100 berapa persen? Misalnya 10% dah. Misalnya gitu kan. 10% dari hidup kita kagak sholat. Hitungannya mulai dari baligh sampai wafat. Sampai wafat kan, sampai sekarang deh gitu kan. Misalnya kita udah hidup berapa ribu hari nih, misalnya 10.000 hari. Oke. 10.000 hari. Jadi kadang-kadang kita kalau bikin ulang tahun tuh yang agak beda dikit. Jangan ulang tahun keberapa, tapi ulang hari yang keberapa, ulang hari yang ke-1000, yang ke-2000, yang ke-3000. Itu orang Jawa tuh ada tuh peringatan 1000 hari. Gitu kan. Nah, coba deh kita bikin yang begitu-begitu. Maksudnya biar tahu udah berapa hari nih kita hidup nih gitu kan. Nah, dari sekian banyak ribu hari itu berapa persen yang kita tuh wah, kacau dah di situ ya. Nah, itu aja yang kita fokuskan. Misalnya taruhlah kita udah hidup 10.000 hari misalnya gitu kan. Ternyata 5%-nya itu kita anggap itu berantakan itu yang 5%-nya. Dari 10.000 hari 5%-nya itu berapa? Ya kalau 10.000 kan 10%-nya 1.000. Kalau 5%-nya kan 500 gitu kan. Berarti ada 500 hari nih yang belangsak nih urusannya. Fokus di situ. Fokus di situ kita bikin apa namanya cash flow. Kita bikin aturan. Saya mau ngebayar 500 hari saya yang hilang. The loss of my life gitu ya. Hidup saya yang hilang selama 500 hari itu mau saya tebus dengan cara saya mau sholat sebanyak 500 hari dari hidup saya. Wah, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Zuhur, asar, itu kali 500. Nah, kalau sudah bikin listnya, bikin daftarnya, kita kerjain. Zuhur 4 rakaat, selesai
asar 4 rakaat, selesai maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Jangan lupa dari daftar 500 contreng. 1, 2, 3, 4, 5 contreng. Udah dikerjain untuk 1 hari. Masih kurang 499 hari. Oke, kerjain lagi aja. Nggak harus nunggu besok. Sekarang pun bisa. Kerjain lagi. Contreng 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tiba-tiba udah 450 hari. Ya, kurang 50 hari. Nah, gitu kan. Itu bisa kita kejar, itu bisa. Apalagi sekarang lagi musim lockdown. Kan kita nggak kemana-mana, di rumah doang. Ngapain di rumah? Nguber aja itu udah, gitu kan. Nasihat saya cuma satu, usahakan ya, ini dikejar, kalau bisa jangan mati dulu sebelum lunas. Kalau bisa. Nah, tapi kalau udah lunas mau mati dah. Kenapa? Karena urusannya panjang nih. Begitu kita menghadap Allah, rapot kita tuh absen sholat 5 waktu loh. Itu yang dibuka pertama kali. Bukan khusyuk apa enggak, haji berapa kali, anak yatim berapa biji. Bukan itu. Itu nomor 25. Nomor 1, absen sholat 5 waktu itu yang dijembrengin di depan kita. Tuh, bolong, nyungsep lo di neraka. Itu urusannya. Jadi jangan sembarangan ini. Maka kita memperingati Isra Mi'raj nih, salah satu poin pentingnya adalah utang. Gimana utang? Gitu. Utang sholat ini penting, jangan sampai dilewatin. Baik. Ada lagi mungkin? Ada Ustaz. Bentar, saya bacakan dulu Ustaz. Dari Ibu Indah Yunika. Apaan mau nanya Ustaz, apa hukum memperingati atau merayakan Isra Mi'raj seperti makan di masjid? Karena sebagian dari teman-teman anak ada yang bilang bid'ah. Tolong penjelasannya Ustaz, syukron. Fadhol Ustaz. Ya sebenarnya sih kalau dilihat di zaman Nabi kan emang nggak ada ya. Jangankan Isra Mi'raj, Maulid apa segala macam, ulang tahun pun juga nggak ada loh itu. Ya nggak ada ulang tahun. Bahkan di masa Nabi itu tidak ada wisuda. Coba deh, pernah nggak Nabi Muhammad wisuda? Nggak pernah kan? Nah, tapi kita kan punya anak nih, lulus SMA, lulus kuliah S1, S2, kan kita pada wisuda. Nah, wisuda itu bid'ah juga. Siapa yang ikutan bikin wisuda, masuk neraka dia. Nggak ada contohnya dari Nabi wisuda. Apa-apaan tuh wisuda-wisudaan? Haram, masuk neraka. Gitu kan harusnya. Kalau pakai logika, Nabi nggak pernah ngerjain, kok kita ngerjain berarti bid'ah. Berarti wisuda juga bid'ah. Ya kan? 17 Agustus, bid'ah juga. Gitu loh. Satu lagi yang bid'ah, lebaran pulang kampung, itu bid'ah juga. Emang Nabi lebaran pulang kampung? Nggak pernah, nggak ada. Apalagi lagi tengah-tengah Ramadan gitu, Nabi sibuk cari tiket, mau kemana ya Rasul? Pulang kampung? Nggak ada. Nah kalau ada orang Islam, hari raya, kok dia pulang kampung, itu bid'ah sebid'ah-bid'ahnya. Masuk neraka itu kalau orang pulang kampung. Apalagi yang terima THR, mana ada THR di masa Rasulullah? Nggak ada THR-THRan, bid'ah itu THR. Iya kan? Apalagi silaturahmi gitu, kanan kiri tetangga, orang tua, nggak ada. Nabi pulang sholat Idul Fitri, pulang ya udah pulang. Hari itu bukan tanggal merah, kerja aja. Cuman pagi aja sholat Idul Fitri, udah gitu. Nggak ada liburan, nggak ada tanggal merah di masa Rasulullah. Kalau sampai ada orang Islam hari ini, lebaran dia silaturahmi kemana-kemana, itu bid'ah dan haram dan masuk neraka. Kenapa? Nabi nggak pernah. Emang pernah Nabi hari lebaran datang gitu ke rumah mertua, kan ada Abu Bakar, Umar tuh kan mertua. Tok, assalamualaikum. Nabi ada apa? Enggak, mau sungkem. Enggak ada Nabi sungkem salaman, itu enggak ada di hari raya itu. Ya kan? Nah kalau kita bilang bahwa di zaman Nabi enggak ada perayaan Isra Mi'raj, maka sekarang yang Isra Mi'raj itu haram, masuk neraka. Ya berarti Anda juga enggak boleh lebaran dong. Enggak boleh makan ketupat, enggak boleh pakai baju baru. Nggak boleh semua, karena nggak ada contoh dari Nabi. Seandainya perbuatan itu baik, pasti Nabi sudah lebaran loh, sudah sungkem loh, sudah pulang kampung loh, sudah beli tiket awal-awal loh Nabi itu, ya kan? Mana ada Nabi pernah lebaran gitu, kok pulang kampung sungkem, terus wah kumpul-kumpul keluarga makan ketupat, nggak ada, bid'ah. Gitu kan? Tapi yang bilang-bilang bid'ah Isra Mi'raj, ternyata dia pulang kampung juga. Kan dia kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar murkanya di sisi Allah bilang sesuatu yang dia sendiri melanggarnya. Jadi saya baru mau percaya orang mengatakan Isra Mi'raj itu bid'ah kalau lebaran dia nggak pulang kampung, kalau lebaran dia tetap kerja dan dia tidak silaturahmi dan tidak mengucapkan selamat Idul Fitri. Kenapa? Karena Nabi belum pernah mengucapkan selamat Idul Fitri.
Nggak boleh libur loh hari itu. Konsekuen, konsisten, istiqomah. Jangan pilih-pilih. Kalau ini bid'ah, kalau ini enggak. Gitu. Itu nggak konsisten. Dan itu nggak benar cara berpikir seperti itu. Oke. Termasuk itu juga bid'ah Ustaz, berarti pakai mic dan pakai Yang nge-zoom ini bid'ah juga nih. Kan satu lagi bid'ah. Sekarang nih rata-rata sudah kurang bid'ah. Yaitu di masa Nabi masjid tuh nggak ada karpetnya. Nah, saya nggak tahu Al-Falah tuh sekarang karpetnya digulung ya. Ini lumayan lah, udah kurang bid'ah gitu. Tapi Masjid Nabawi tidak 2 lantai. Maka Masjid Al-Falah tuh harus dirobohin, ya kan? Biar 1 lantai saja dan nggak boleh pakai keramik karena di masa Nabi itu bukan keramik, dia tanah begitu aja gitu. Dan sholatnya sepatunya harus dipakai, sendalnya harus dipakai karena di masa Nabi itu orang sholat pakai sepatu. Nggak boleh ada menaranya dan begitulah gitu. Dan di zaman Nabi itu nggak ada DKM. Bid'ah itu DKM itu. Adanya cuma imam sama Bilal, udah gitu aja gitu. Nggak ada DKM, bagian kemakmuran, bagian pendidikan, nggak ada itu. Itu haram harusnya. Kan kalau kita ikutin logikanya itu, kadang-kadang ngaco-ngaco aja gitu kan. Gak boleh, kenapa? Di zaman Nabi nggak ada. Ya lu juga nggak ada di masa Nabi kan. Ini kita benda-benda bid'ah semua kita nih di masa Nabi. Oke. Baik Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi ya Ustaz, izin bertanya lagi. Dari Ibu Nafisah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ada nggak batas waktu sholat? Misal batas waktu sholat zuhur sampai jam berapa? Fadol Ustaz. Ya, sebenarnya yang disepakati oleh para ulama ya, umumnya mayoritasnya itu adalah setiap sholat itu waktunya saling bersambung kecuali subuh doang yang nggak bersambung. Zuhur itu batasnya ya masuk asar. Asar batasnya ya masuk maghrib. Maghrib batasnya ya masuk isya. Isya batasnya ya masuk subuh. Nah subuh batasnya, nah ini dia, cuman sampai terbit matahari tidak connect sama zuhur. Itu yang boleh dibilang itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun nanti ada juga sebagian ulama yang mengatakan enggak, maghrib itu batasnya cuman sebatas kita sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat ba'diyah 2 rakaat dan sudah habis waktunya, gitu kan. Ada juga yang mengatakan isya itu cuma sampai sepertiga malam yang pertama, jadi kira-kira jam 10 itu udah habis waktunya. Ada pendapat-pendapat yang kecil-kecil seperti itu ada, tapi kalau yang mayoritas gitu yang mu'tamad oleh para ulama disepakati adalah yang tadi saya bilang, setiap waktu sholat tuh dibatasi dengan waktu sholat berikutnya gitu. Jadi kalau sekarang ini misalnya asar jam 3:4 gitu ya, maka jam 3-nya itu sendiri masih waktu zuhur. Ya masih sah untuk mengerjakan sholat zuhur. Kalau masalah sah sih mau jam berapa aja sah, tapi maksudnya belum jadi sebuah perkara yang melanggar aturan selama masih di dalam waktunya. Dan nanti kita ada mengenal istilah sholat jamak suri. Jamak suri ini unik. Sebenarnya dia nggak bisa dijamak, tapi kayak dijamak. Misalnya begini, ada orang sakit gitu ya, dia nggak bisa tuh ngejamak antara asar dengan maghrib tuh nggak bisa ya. Yang bisa kan zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya. Tapi dengan jamak suri, asar dengan maghrib tuh bisa dikerjakan seperti jamak, yaitu sholat asarnya dipentokin sampai mendekit lagi maghrib gitu kan. 5 menit sebelum maghrib dia sholat asar gitu. Begitu salam nunggu 5 menit doang, tiba-tiba azan maghrib lalu dia sholat maghrib. Itu namanya jamak suri, sah dan tidak bermasalah, tidak dosa karena masih dikerjakan di dalam waktunya. Ya tapi memang kalau bicara afdol dan jumlah pahala, sholat di awal waktu dengan di akhir waktu pasti pahalanya jauh berbeda. Tapi bicara sahnya sah, tidak dosanya tidak dosa. Cuman kalau sholat di awal waktu kan ibaratnya orang dapat hadiah tuh seekor unta gitu kan. Makin ke sono jadi kecil, jadi kerbau atau sapi. Makin ke sono jadi kambing, jadi ayam, lama-lama jadi telur ayam. Terakhir telur cicak sebelah doang keinjak lagi gitu. Tapi tetap sah sholatnya, keterima. Ya, cuman pahalanya aja jadi kurang gitu. Oke. Baik, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Ibu Sri. Niatnya sholat apa Ustaz untuk memperbaiki sholat kita yang lalai saat itu karena sadar banget saat muda sangat jahil. Fadol Ustaz. Ya, kalau niat yang dimaksud adalah usolli gitu ya. Misalnya kan kita mau sholat apa nih subuh, misalnya kan usolinya
usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Itu pas kita bilang adaan, itu maksudnya adalah sholatnya pada waktunya, belum habis waktunya gitu. Nah, tapi kalau sholatnya dilakukan sesudah habis waktunya, sudah lewat, adaan itu berubah menjadi qadaan. Usolli fardhos subhi rak'ataini mustaqbilal kiblati qadaan lillahi ta'ala gitu. Nah, itu maksudnya adalah adaan di dalam waktunya, qadaan kalau waktunya sudah lewat. Jadi diganti saja adaannya menjadi qadaan. Gitu aja sih. Kalau yang dimaksud dengan niat itu adalah melafazkan niat. Sebagian ulama ada yang tidak menyunnahkan lafaz niat. Jadi yang penting dalam hati aja. Ya Allah, ini ceritanya ganti nih ya, gitu doang, udah dalam hati gitu udah cukup gitu ya, tidak harus melafazkan. Ya mazhab Syafi'i melafazkan niat kan sunnah muakkadah, tapi kalau mazhab Hanafi misalnya kan tidak ada lafaz-lafaz niat. Kan kita dulu kecil gitu, kalau NU diajarin usoli, kalau Muhammadiyah nggak ada usoli-usolian misalnya gitu kan. Nah pertanyaannya bagaimana niatnya? Ya niatnya dalam hati, ini mau ganti ya Allah kalau nggak pakai lafaz usoli. Nah kalau yang NU pakai lafaz usoli ya qadaan lillahi ta'ala, begitu ya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz dari Ya. Ibu Nafisah. Kalau misal karena bepergian pulang sampai rumah hampir masuk sholat asar, apakah masih bisa mengerjakan sholat zuhur, sholat rawatib muakkad itu kapan aja Ustaz? Jadi sepertinya ada dua pertanyaan Ustaz. Ya. Yang pertama tadi sholat asar yang dikerjakan masuk sholat asar, apa masih bisa mengerjakan sholat zuhur? Yang kedua sholat rawatib muakkad itu kapan aja? Baik. Betul, Ustaz. Jadi gini Bu, kita bepergian pulang sampai rumah belum sholat zuhur, ya wajib nggak sholat zuhur? Wajib. Biarpun ya sudah asar, tetap wajib mengerjakan sholat zuhur. Apalagi belum asar, ya wajib juga gitu. Bedanya apa? Bedanya begini Bu, kalau ibu mengerjakan sholat zuhur di rumah sebelum masuk waktu asar, berarti ibu nggak kena penalti karena masih mengerjakannya di dalam waktunya, gitu kan? Tapi kalau ibu sampai di rumah itu ternyata sudah asar tapi belum zuhur, masalah wajibnya tetap wajib nih, wajib mengerjakan sholat zuhur kan, gitu ya. Boleh dikerjakan asar dulu baru zuhur atau zuhur dulu baru asar, terserah, yang penting zuhurnya tetap dikerjain. Tapi ibu kena penalti. Kenapa? Karena melanggar gitu. Itu ada dosanya gitu loh. Yang harus minta ampun, taubat, bla 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 gitu. Tapi kalau sebelum masuk waktu asar kerjain sholat zuhur tapi emang udah mepet nih gitu istilahnya, nggak kena penalti, cuman pahalanya kurang aja gitu ya. Tadi dapat telur cicak sebelah doang keinjak pula gitu. Nah, jangan mimpi dapat onta gitu. Kalau mimpi dapat onta tuh yang di awal-awal tadi sholat berjamaah di masjid bersama imam rawatib apa segala macam itu 27 derajat gitu. Tapi kalau udah yang kayak tadi itu terkoreksi satu digit 2,7 derajat. Jadi di bawah itu kira-kira gitu. Tapi tetap sah, tetap nggak melanggar, tetap nggak kena penalti. Iya, ibaratnya kalau kita ngutang tuh nggak kena bunga lah gitu istilahnya, karena masih dibayarkan sebelum jatuh tempo gitu istilahnya. Nah jatuh temponya itu asar. Nah tapi kadang-kadang ada yang lucu begini, ya udah asar, terus ya udah nggak usah sholat, orang udah telat gitu. Ya itu yang salah lagi, lebih parah itu ya kan. Jadi ya udah asar, astagfirullah gitu kan, terus ya sholat zuhur gitu. Boleh zuhur dulu baru asar atau asar dulu baru zuhur, itu namanya bukan jamak, itu namanya qadha, mengganti yang terlewat. Kalau jamak itu kan syaratnya harus musafir. Nah ini kan bukan musafir. Musafir apaan? Orang main di Tanah Abang kok muter-muter gitu tuh pulang itu ketelatan, ya itu bukan musafir lah. Musafir tuh Jakarta Bandung, Jakarta Surabaya, itu musafir. Jakarta ke Tanah Abang mah itu nggak ada musafir-musafiran. Jakarta Depok, Jakarta Bogor itu bukan musafir, karena minimal safar itu kan harus 90 kilo jaraknya. Baik. Iya, yang kedua yang masalah sholat rawatib ya. Begini, sebenarnya ya istilah rawatib itu, tahu nggak sih artinya apa rawatib? Rawatib artinya rutin. Rutin. Jadi sholat yang rutin kita lakukan sehari-hari itu ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu namanya sholat rawatib gitu ya kan. Cuma
kadang-kadang kenapa kok yang kita sebut malah yang qobliyah ba'diyah, itu karena orang men-skip kata-kata sunnah. Nah, harusnya sunnah rawatib gitu. Kalau dibilang rawatibnya saja berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi kalau dibilang sunnah rawatib, oh berarti sholat sunnah yang mengiringi sholat rawatib. Nah gitu kan. Nah itu ada qobliyah, ada ba'diyah. Pada dasarnya semua sholat itu ada sunnah qobliyah ba'diyahnya. Pada dasarnya gitu kan. Nah kecuali yang tidak ada itu subuh dan asar saja gitu. Suara apaan gitu. Ada yang masuk ya. Oke. Kecuali subuh dan asar itu yang tidak ada sunnah rawatibnya. Jadi zuhur ya, qobliyah ba'diyah ada, asar ada qobliyah, maghrib ada qobliyah ba'diyah, isya ada qobliyah ba'diyah, subuh ada qobliyah tapi tidak ada ba'diyah gitu. Nah, tapi kalau udah kita kumpulkan tuh ada yang lebih sunnah muakkadahnya. Nah, yang sunnah muakkadah tuh zuhur, qobliyah, ba'diyah itu sunnah muakkadah. Kalau asar sebelumnya nggak muakkadah walaupun tetap boleh. Maghrib yang muakkadah tuh yang ba'diyahnya, kalau qobliyahnya nggak muakkadah. Isya begitu juga, qobliyahnya tidak muakkadah, ba'diyahnya yang muakkadah. Subuh sebelumnya itu muakkadah gitu. Jadi yang muakkadah tuh zuhur, qobliyah, ba'diyah. Maghrib ba'diyah, isya ba'diyah, subuh qobliyah. 10 gitu kan. Atau nanti ada versi yang lain 12 karena di zuhur itu ada yang katanya 4 rakaat gitu. Jadi 2 rakaat salam sebelum sholat zuhur. Itu juga hadisnya sahih juga. Antara 10 dengan 12 rakaat lah yang umumnya para ulama menyepakati kalau yang muakkadah. Kalau ditambah dengan yang tidak muakkadah berarti ya asar tuh ada sebelumnya, maghrib ada sebelumnya, isya ada sebelumnya, begitu. Nah yang tidak ada ba'diyah itu hanyalah subuh dengan asar. Baik, itu mungkin jawabannya, silahkan. Baik, alhamdulillah. Mohon maaf tadi sebelumnya Ustaz ada gangguan suara mungkin tadi. Biar seru lah. Biar seru. Ya, kajian pagi kali ini kita streaming itu udah bisa di YouTube Ustaz. Oke. Jadi mungkin bagi para jemaah Bapak Ibu bisa menyaksikan di channel YouTube Al-Falah TV yang memang sudah mungkin hampir setahun vakum ya Ustaz ya. Iya. Di channel Al-Falah TV. Iya. Nah, juga pagi ini kita streamkan juga di IG-nya Al-Falah Ustaz. Oke, sip. Insya Allah ada dua media sosial yang kita streamkan kajian Ustaz Ahmad Sarwat pagi ini, dan insya Allah kajian-kajian berikutnya untuk pemateri yang lain juga insya Allah kita streamkan di kedua media ini. Cuman memang kita uji coba pertama kali Ustaz, jadi mungkin masih tadi pagi masih ada beberapa kendala. Ya, dicoba-coba aja. Kedepannya, ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih bagus lagi. Insya Allah. Baik, alhamdulillah kita sudah selesaikan kajian online Masjid Al-Falah pagi ini. Sebelum kita tutup kajian pagi ini, mohon kesediaan Ustaz Ahmad Sarwat untuk memimpin doa setelah membaca doa kafaratul majelis. Ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi insyaallah Ramadan mungkin ya, atau belum Ramadan lah, semoga ya. Saya mohon undur diri dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita semua selalu dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Ustaz Ahmad Sarwat, jazakallahu khairan wa barakallahu fiik.
semoga Allah berikan kesehatan dan kemudahan untuk Ustaz Ahmad Sarwat dalam dakwah dan mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Falah yang telah menghadiri kajian online pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.